Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Wahyu Derotno serta rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azahro Aulia Safira dan Adisti Aura Salsabila mohon izin untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait jurnal berjudul Pengaruh Skarifikasi Mekanik dan Stratifikasi Dingin Lembab dalam Pemecahan Dormansi Kombinasional pada biji Rus javanica L di Korea Selatan. Germinasi merupakan salah satu tahapan penting yang diperlukan oleh biji agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Nah, proses ini menjadi tahapan yang penting dalam penentuan keberhasilan perbanyakan tumbuhan. Terlebih lagi jika tumbuhan yang diperbanyak ini memiliki benefit yang besar dalam bidang medis. Nah, salah satunya adalah tanaman Rus javanica. Tanaman Rus javanica ini memiliki nama lokal buah Makassar, di mana banyak digunakan sebagai obat herbal yang kaya akan antioksidan ataupun dapat dimanfaatkan pula sebagai bahan pewarna alami. Nah, potensi yang besar ini dapat menjadikan tanaman Rus javanica ini diperbanyak untuk mendapatkan peluang ataupun kuantitas pemanfaatan benefit yang lebih besar lagi. Namun, dalam perbanyakannya ini terhambat oleh perikarp yang keras. Nah, karena perikarp yang keras yang dimiliki oleh buah Rus javanica ini menjadikan biji buah Rus javanica mengalami dormansi. Yang pertama adalah dormansi fisik, di mana air itu tidak dapat menembus ke bagian dalam biji sehingga menyebabkan dormansi fisiologis yang mengakibatkan embrio itu tidak dapat berkembang lebih lanjut. Nah, karena perikarp yang keras, ini timbullah kombinasi dormansi fisik dan dormansi fisiologis yang menghambat perkecambahan biji. Ketika perkecambahan biji ini terhambat, maka peluang keberhasilan propagasi generatif dari tanaman buah Rus javanica ini menjadi rendah atau terhambat pula. Dormansi ini dapat dipecah dengan skarifikasi dan stratifikasi, di mana latar belakang ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis pemecahan dormansi biji Rus javanica dengan stratifikasi dan skarifikasi, serta menganalisis pula terkait kondisi optimal yang diperlukan oleh biji Rus javanica untuk berkecambah. Selanjutnya, saya akan memaparkan metode dalam penelitian yang dilakukan. Benih yang digunakan dalam penelitian ini disediakan oleh National Institute of Biological Research Korea, dan biji ini diperoleh dari buah R. javanica yang dikumpulkan di sekitar Kabupaten Hadong, Provinsi Gyeongsang-nam pada bulan Oktober 2011. Untuk pemecahan dormansinya sendiri, metode pertama yang digunakan yakni skarifikasi. Skarifikasi dilakukan dengan menggunakan mesin ampat. Proses skarifikasi diujikan dengan durasi yang berbeda, yakni selama 5, 10, 20, dan 40 menit. Kompresor di sini digunakan untuk menghilangkan debu-debu sisa dari proses pengamplasan. Untuk metode yang kedua yakni metode stratifikasi dingin lembab. Nah, proses stratifikasi ini dilakukan dengan membungkus biji yang telah diskarifikasi menggunakan kain kasa. Biji selanjutnya dimasukkan dalam botol dan ditutup menggunakan kapas basah. Botol selanjutnya disimpan dengan posisi terbalik. Botol disegel dan disimpan pada suhu 4 dengan plus minus 1 derajat Celcius atau sekitar 3 hingga 5 derajat Celcius selama 12 minggu. Selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya yakni uji penyerapan atau absorbansi air. Biji direndam dalam 15 ml Aquades pada tabung reaksi dan disimpan pada suhu 4 plus minus 1 derajat Celcius. Nah, saat T sama dengan 0, biji ini diangkat dan dikeringkan menggunakan kertas saring untuk selanjutnya ditimbang dan menentukan nilai W1. Dalam interval tertentu, biji diangkat dan dikeringkan kembali untuk dilakukan penimbangan ulang dan menentukan W2. Nah, pada pengukuran biji kontrol dan skarifikasi 10 menit, absorbansi air diukur setiap 24 jam dalam waktu 7 hari. Sedangkan untuk perlakuan kontrol dan variasi durasi skarifikasi,
Pengukuran lebih lanjut dilakukan setiap 2 minggu dalam 12 minggu. Pengujian selanjutnya yakni uji germinasi. Biji diuji untuk dikecambahkan pada suhu 15, 20, 25, dan 30 derajat Celcius. Biji direndam selama 24 jam pada air yang sudah destilasi. Selanjutnya, biji disemai di atas kertas saring pada petri dish. Kertas saring dibasahi setiap hari untuk menjaga kelembapan. Perkecambahan biji dihitung setiap 24 jam dalam 4 minggu. Biji dikategorikan berkecambah apabila radikula telah tumbuh sepanjang 1 mm dan persen perkecambahan diukur menggunakan rumus berikut. Selanjutnya yakni analisis struktur embrio dan perikard biji. Penampang melintang embrio dibuat dengan pisau stainless steel. Selanjutnya, perkembangan embrio didokumentasikan dan diamati menggunakan software IT Plus 4.0. Untuk perikard biji yang telah diskarifikasi selama 20 menit diamati. Pengamatan dilakukan pada penampang melintang biji dan biji utuh. Sebelum itu, biji dikeringkan selama 72 jam dan dimonting pada plat aluminium selama 600 detik dengan arus 10 mA dengan perangkat sputtering ion emas. Perubahan struktur diamati menggunakan mikroskop elektron. Dan untuk metode yang terakhir yakni analisis data yang dilakukan menggunakan software SAS versi 9.3 dengan p-value 0,05. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa hasil, di mana hasil yang pertama ini mengenai karakter biji dan dormansinya. Biji Rus javanica ini berbentuk bulat telur dengan panjang 3,26 mm dan lebar 2,29 mm dengan kadar air yang rendah, yakni sekitar 2,4%, disertai dengan ketebalan perikard biji itu mencapai 0,34 mm. Nah, biji yang terskarifikasi 10 menit seperti yang tergambar pada gambar 1 ini menunjukkan mampu menyerap air 29% lebih baik daripada biji yang tanpa diberi perlakuan skarifikasi, di mana kemampuan penyerapan air dalam imbibisi masing-masing biji ini dapat menyebabkan perbedaan persentase germinasi pula. Hal ini dibuktikan dengan penyemaian yang dilakukan pada biji tanpa skarifikasi dan biji terskarifikasi. Biji yang tanpa skarifikasi ini tidak memberikan respon perkecambahan sama sekali ketika disemai selama 4 minggu, sedangkan biji yang terskarifikasi ini memberikan respon perkecambahan dengan persentase 2,1%. Untuk hasil yang kedua, yakni mengenai pemecahan dormansi. Nah, apabila ditinjau dari gambar 2 ini, biji yang telah terskarifikasi itu mampu menyerap air secara maksimal pada minggu kedua. Seperti ini. Ini pada minggu kedua itu memberikan serapan air maksimal begitu. Nah, ketika dibandingkan antara biji yang tanpa skarifikasi dengan biji yang terskarifikasi, itu memiliki gap sekitar 30% antara keduanya begitu. Skarifikasi selama 20 menit ini memberikan respon perkecambahan yang lebih baik begitu daripada respon perkecambahan yang lebih baik, respon penyerapan air yang lebih baik daripada variasi waktu skarifikasi yang lainnya begitu. Tetapi apabila dilihat dari gambar 2, ini waktu skarifikasi 20 menit dan 40 menit itu tidak memberikan perbedaan yang signifikan begitu. Nah, kita beralih pada tabel 1 di mana tabel 1 ini menginterpretasikan atau menggambarkan terkait persentase germinasi biji dari perlakuan skarifikasi, kemudian biji yang tanpa perlakuan, serta biji yang diberikan kombinasi skarifikasi dan stratifikasi, begitu. Hasilnya adalah biji itu memberikan respon perkecambahan dapat berkecambah dengan baik ketika berada pada lingkungan dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, skarifikasi
selama 20 menit ini terbukti menjadi respon atau memberikan respon terbaik dalam perkecambahan apabila dibandingkan dengan biji yang hanya diberikan perlakuan skarifikasi saja begitu. Biji yang terskarifikasi dan terstratifikasi ini memberikan respon yang lebih baik apabila dibandingkan dengan biji yang hanya diberikan perlakuan skarifikasi saja begitu. Nah, dari hasil kedua ini yang menarik adalah perlakuan yang diberikan, perlakuan stratifikasi dan perlakuan skarifikasi yang diberikan selama 20 menit dan 40 menit ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan begitu, sehingga peneliti itu memberikan saran atau memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk digunakan adalah waktu yang lebih singkat daripada yang lebih lama begitu, sehingga perlakuan biji skarifikasi, perlakuan yang disertai dengan stratifikasi pula selama 20 menit itu memberikan respon perkecambahan paling baik. Hasil yang ketiga mengenai struktur biji, embrio, dan perikap. Nah, dapat dilihat pada gambar 3A ini merupakan biji Rus javanica yang sebagai kontrol begitu. Terlihat kotiledonnya, kemudian ada hipokotil, radikula yang dilindungi oleh seed coat atau pelindung biji dan dibungkus oleh perikap. Nah, apabila diamati secara mikroskopik menggunakan mikroskop elektron itu pada biji, pada permukaan perikap itu tampak seperti struktur bergelembung begitu, dengan bentuk yang irregular dan menyebar ke seluruh bagian permukaan perikap. Nah, ketika perikap ini dibelah dengan pemotongan melintang, itu tampak ada struktur osteosclerate yang bagian perikap mendekati lingkungan yang ke arah luar, sedangkan untuk bagian perikap yang dekat dengan seed coat dan kotiledon itu merupakan struktur mesosclerate. Kemudian biji buah Rus javanica diberikan perlakuan skarifikasi. Hasilnya adalah permukaan perikap itu tampak terbentuk seperti crack begitu atau retakan pecahan seperti ini. Nah, ketika diberikan perlakuan stratifikasi dengan suhu lembab dingin begitu, struktur yang berbentuk seperti gelembung ini mengalami pemecahan dan terbentuk seperti lubang dan menginisiasi pembentukan krek-krek lain yang lebih banyak begitu, sehingga ketika diberikan perlakuan skarifikasi yang disertai dengan stratifikasi pula, maka frekuensi atau jumlah retakan itu yang terbentuk menjadi lebih banyak. Ketika retakan ini terbentuk, maka impermeabilitas dari perikap itu menjadi turun atau air itu dapat masuk, sehingga biji dapat mulai melakukan perkecambahan, di mana ketika biji terjadi perkecambahan itu diindikasikan dengan keluarnya hipokotil dan radikula melewati seed coat dan perikap. Baik, untuk selanjutnya yakni bagian pembahasan. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, kita dapat mendiskusikan bahwa Rus javanica sendiri memiliki karakter dormansi kombinasi antara fisikal atau PY dan fisiologikal atau PJ. Nah, proses pemecahan dormansi pada biji dengan dormansi kombinasi dapat dilakukan dengan pemecahan dormansi fisikal terlebih dahulu dan diikuti dormansi fisiologi, ataupun sebaliknya, yakni pemecahan dormansi fisiologi terlebih dahulu yang diikuti dengan pemecahan dormansi fisik. Nah, seperti yang telah disebutkan, R. javanica sendiri memiliki perikap yang tebal dan bersifat impermeable terhadap air. Nah, proses skarifikasi mampu meningkatkan kemampuan absorbansi air pada biji. Namun, persentase germinasi pada perlakuan dengan skarifikasi saja itu masih terbilang cukup rendah. Sedangkan pada perlakuan lanjutan yang ditambah dengan metode stratifikasi, persentase perkecambahan meningkat. Hal ini itu memperkuat pembuktian bahwa R. javanica memiliki dormansi yang bersifat kombinasional.
Nah, proses skarifikasi yang lebih dari 20 menit mampu memperluas celah atau retakan yang terbentuk pada perikarp sehingga tingkat absorbansi air meningkat. Penggunaan metode skarifikasi dan stratifikasi ini dapat digunakan untuk mendorong perbanyakan tanaman generatif dalam skala yang besar. Selanjutnya, Hasil dan pembahasan tersebut membawa kita terhadap suatu kesimpulan bahwa impermeabilitas dari pelindung biji Rus javanica itu dapat menyebabkan dormansi kombinasional, dormansi fisik maupun fisiologis pada biji Rus javanica. Dormansi ini dapat dipecahkan dengan pemberian perlakuan skarifikasi dan stratifikasi masing-masing 20 menit dan pengondisian lingkungan perkecambah untuk biji berkecambah itu pada suhu 30 derajat Celcius sehingga dormansi dapat terpecahkan dan germinasi dapat diinduksi. Berikut merupakan sumber pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Adisti dan Asaro. Selanjutnya saya persilahkan teman-teman Adisti dan Asaro untuk menyampaikan atau memberikan responnya terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ini. Oke, silakan. Loh. Mana nih? Coba saya mulai dulu sambil menunggu temannya Adisti dan Asaro. Tadi di data sudah disampaikan bahwa penelitian ini berupaya untuk mematahkan dormansi biji yang salah satunya disebabkan karena adanya dormansi fisik ya, bahkan oleh adanya perikarp. Tetapi di data sebetulnya tanpa skarifikasi pun sebetulnya biji itu juga mampu berkecambah. Ya. Dan terlihat pada grafik berapa itu sebetulnya dengan skarifikasi yang 2 minggu itu tidak terlalu berbeda data untuk penyerapan airnya. Nah ini ya. Terus yang kedua, dalam penelitian ini juga dilakukan stratifikasi. Tetapi saya belum melihat data untuk stratifikasi. Ini saja ya data stratifikasi. Cuman kenapa tidak ditampilkan dalam bentuk grafik ya? Permisi Bu, izin merespon. Apakah ya. dengar suara saya Bu? Ya. Saya Adisti, mohon izin untuk membantu menjawab terlebih dahulu. Mungkin nanti Azharo akan menambahkan selebihnya. Pada jurnal ini itu yang ditampilkan hanya grafik dari skarifikasi saja Ibu. Tetapi untuk yang stratifikasi itu tidak ditampilkan grafiknya karena kami beranggapan bahwa untuk stratifikasi itu dapat meningkatkan persentase germinasinya Ibu. Sehingga apabila pada tabel 1 itu tingkat persentase germinasi yang hanya diberi perlakuan skarifikasi itu tidak sebaik yang diberikan kombinasi antara stratifikasi dan skarifikasi. Seperti itu Ibu. Kalau data untuk yang skarifikasi persentasenya? Kalau yang untuk skarifikasi persentasenya itu hanya terlampir pada jurnal, pada penjelasan saja Ibu, tidak ada grafiknya seperti itu. Karena yang ditampilkan pada gambar 2 itu kan hanya penyerapan air ya.
Nggih, betul. Nah, apakah penyerapan air yang ada peningkatan penyerapan air ini akan berkorelasi juga dengan persentase perkecambahan? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya. Berdasarkan gambar 2 dan tabel 1 yang disajikan, di sini juga terdapat korelasi seperti itu, Bu. Di mana semakin tinggi tingkat penyerapan air, tingkat germinasinya juga semakin tinggi. Dapat dilihat Mana juga datanya? Ini, Bu. Kalau yang penyerapan airnya itu mungkin di grafiknya ya, Bu ya. Untuk Ya. grafiknya ini lewat melalui tabel. Nah, ini kan kenapa, Bu? ini apa? Ini skarifikasi. Skarifikasi apa stratifikasi? Ini skarifikasi. Untuk yang gambar 2 ini skarifikasi dengan kombinasi, maksudnya dengan variasi waktu seperti itu. Nah, untuk yang tabel 2 ini ada yang kontrol yang hanya skarifikasi selama 10 menit dan ada kombinasi stratifikasi dan skarifikasi seperti itu, Bu. Maksud saya gini, tadi kan ada stratifikasi dan skarifikasi. Ya, perlakuannya ya. Nggih, Bu, betul. Nah, yang di tabel ini, yang di grafik itu kan data skarifikasi tetapi persentase penyerapan air. Nah, kemudian apakah ada hubungan antara penyerapan air dengan data persentase perkecambahan yang skarifikasi dulu? Ya, itu yang pertama saya tanyakan itu. Yang kedua, nah data stratifikasinya itu mana? Terus kemudian tadi di judulnya itu kan kombinasi. Nah, kemudian data yang untuk kombinasi itu juga yang mana? Izin mencoba menjawab terlebih dahulu. Jadi untuk yang kami itu mengasumsikan tidak, untuk yang stratifikasi sendiri itu tidak ada yang stratifikasi sendiri. Jadi itu jadi lanjutan dari skarifikasinya seperti itu, Bu. Nah, sampai di sini mungkin pasti ada yang dibingungkan. Karena yang stratifikasi itu kan sebetulnya menggunakan suhu 20 dan 30 ya. Nah, yang 30 itu sebetulnya lengkap. Waktunya sesuai dengan waktu enggak juga. Sebetulnya yang data tabel 1 itu bukannya stratifikasi saja ya. Permisi, Bu, izin konfirmasi. Ya. Untuk yang suhu 20 dan 30 ini bukan terkait suhu perlakuan stratifikasinya, Ibu. Untuk suhu 20 dan 30 ini kondisi lingkungan atau suhu yang diberikan pada biji yang telah diperlakukan stratifikasi dan skarifikasi, biji yang skarifikasi saja dan biji kontrol itu diletakkan pada suhu berikut, Ibu. Sedangkan untuk perlakuan stratifikasinya itu diberikan suhu ini, Bu, 3-5 derajat Celcius. Tapi datanya tidak ada. Nggih, untuk data yang terkait stratifikasi itu tidak tercantum di dalam jurnal, Ibu, seperti itu. Satu, ya. Yang kedua, tadi kan di judul kombinasi. Maksud saya yang kombinasi itu akhirnya mana? Judulmu apa coba? Judul penelitian ini maksudnya. Ya kan? Nah, saya ingin tahu yang kombinasi itu yang mana? Maksud kami yang kami cantumkan pada judul itu kombinasi dormansinya, Ibu. Jadi dalam satu biji buah Rus javanica itu ada dormansi baik secara fisik sama fisiologi dan fisiologis. Kemudian untuk responnya yang
diberikan Enggak, maksudnya perlakuan. perlakuannya itu satu toh atau dua? Perlakuannya itu yang diberikan ada yang skarifikasi saja, yang skarifikasi saja, Nah dan ini, langsung yang dicampur, itu, Ibu. yang tulisanmu ini loh, perlakuan skarifikasi dan stratifikasi dapat meningkatkan persentase perkecambahan, ya kan? Nggih, Ibu. Nah, data yang untuk stratifikasi yang katanya tadi 3 derajat Celcius sama 5 itu yang mana? Untuk data yang 3 sampai stratifikasi saja itu tidak tercantum di dalam jurnal, Ibu. Sehingga kami menyimpulkan untuk dituliskan dalam hasil penelitian itu berdasarkan hanya pada tabel 1, Ibu. Sehingga perlakuan stratifikasi itu tidak merupakan satu perlakuan yang berdiri sendiri. Sehingga biji yang sebelumnya diberikan perlakuan skarifikasi itu langsung diberikan perlakuan stratifikasi, Ibu. Ya, maksud saya itu kan kalau perlakuan yang stratifikasi itu maksudnya kan harus ada datanya toh, yang tidak distratifikasi sama yang distratifikasi, atau yang distratifikasi 3 derajat sama yang 5 derajat, itu yang mana supaya tahu bahwa kombinasi stratifikasi dan skarifikasi itu berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Mungkin dari audien ada yang memberikan pertanyaan, respon, ya habis waktunya. Ini saya hanya tadi memulai sebelum audiennya ada yang bertanya. Silakan. Ya, permisi Bu. Ya. Ya, suara saya bisa terdengar jelas ya Bu? Ya, Esti. Oke, ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan jurnalnya dengan sangat baik. Di sini saya bertanya terkait itu tadi yang dijelaskan bahwa selama 20 menit akan menghasilkan minta tolong untuk tabel 1, minta tolong kelompok. Halo? Ya, ada. Oh ya, mungkin minta tolong teman yang tadi. Ini masih nih. Oh, Esti ya. Esti, silakan dilanjutkan. Ya, tadi dijelaskan bahwa waktu 20 menit tadi tidak berbeda dengan waktu 40 menit. Tapi waktu di pembahasan tadi dijelaskan bahwa waktu lebih dari 20 menit akan menyebabkan banyak celah pada perikapnya. Nah, yang saya tanyakan dalam kondisi yang lebih dari 20 menit yang diartikan waktu 40 menit tadi, kenapa hasilnya lebih rendah dibandingkan yang 20 menit? Apakah bisa diterima? Iya, bisa dipahami, Esti. Ya, terima kasih. Jadi izin jawab untuk pembahasan yang dimaksud dalam lebih dari 20 menit di sini itu secara keseluruhan, dan itu dibandingkan dengan kurang dari 20 menit, sehingga pada waktu 20 dan 40 ini memang celahnya itu lebih banyak apabila dibandingkan dengan yang kurang dari 20 menit, seperti itu, Lesti. Oh iya, jadi yang dimasukkan tadi di bagian pembahasan itu dibandingkan dari waktu yang sebelum 20 menit ya? Iya. Ya, dan izin menanggapi yang terkait tadi yang kenapa celahnya lebih sedikit dibandingkan 20 menit itu apa yang menyebabkan? Atau ada faktor apa? Ya? Terima kasih. Yang berpengaruh tentu saja faktor dari skarifikasinya sendiri. Mungkin skarifikasi ini bahasanya seperti istilahnya itu kasarannya diamplas seperti itu ya. Nah, semakin diamplas atau semakin kalau bahasa Inggrisnya itu brushing gitu ya, semakin di brush itu nantinya akan menghasilkan celah yang lebih seperti itu, Lesti. Faktor yang mempengaruhi, apakah bisa
tangkap. Iya, izin feedback ya. Ya, Iya. apakah dengan waktu yang tambahan tadi 40 menit dengan pengamplasan tadi, kan jadi otomatis waktunya lebih lama. Apakah dengan pengamplasan yang lebih lama itu akan bisa berpotensi kayak sedikit merusak dari embrio bijinya atau gimana sehingga hasilnya lebih rendah dibandingkan yang 20 menit? Mohon ditunggu sebentar. Oh ya, izin menjawab. Jadi pada jurnal kami itu juga menjelaskan kalau proses skarifikasi dan stratifikasi di sini itu tidak akan merusak biji seperti itu. Jadi untuk penurunan pada kondisi yang durasi 40 menit tadi mungkin ada kemungkinan rusak, tapi sepertinya bukan karena rusak dan kami belum tahu faktornya apa kenapa 40 menit itu jadinya lebih rendah. Cuma dari jurnal kami itu menjelaskan kalau skarifikasi dan stratifikasi sendiri itu tidak akan merusak biji seperti itu, Hesti. Baik, terima kasih atas penjelasannya, bisa dipahami. Iya, terima kasih, Hesti. Ya, ada yang lain? Ya, di sini tuh agak membingungkan karena yang klarifikasinya, jadi yang klarifikasinya itu ada yang 5 menit sampai 10 menit itu klarifikasi ya. Stratifikasi. Yang pada gambar 2 itu skarifikasi, Bu. Ada perlakuan 5, 10, 20, dan 40. Untuk stratifikasinya bukan, itu yang 0 lama waktu itu skarifikasi atau stratifikasi? Skarifikasi, Bu. Skarifikasinya, ya. Skarifikasinya kan? Saya tanya, yang lama waktu itu skarifikasi atau stratifikasi? Skarifikasi. Nah, hanya saja yang data di tabel ini, yang skarifikasi tanpa stratifikasi itu hanya satu waktu, 10 menit ya. Tetapi yang stratifikasi dan skarifikasi itu skarifikasinya lamanya itu 0 sampai 40. Begitu. Tabelmu 1 itu loh. Ya, Bu. Jadi untuk yang tabel 1 tadi, waktunya itu memang waktu skarifikasinya saja, itu bisa dilihat di bagian atasnya, Bu. Jadi untuk keterangannya sendiri memang untuk Nah ya waktunya karena tidak sama, seharusnya memang kalau memberikan perlakuan itu kan harusnya skarifikasi itu juga waktunya yang sama, cuman yang satu tidak distratifikasi, satunya distratifikasi ya supaya tidak ada dua perbedaan yang kan kalau ini kan skarifikasinya satunya cuma 10 menit, yang lainnya sampai 40 menit. Ya, ada variasi, sedangkan stratifikasinya hanya 1, ya, 5 derajat Celcius saja. Ya, begitu ya? Iya, Bu. Nah, kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi lagi, karena di sini cahaya itu, suhu itu juga kondisi perkecambahan itu juga tidak sama.
Jadi 20 sama 30 menit. 30 derajat Celcius. Ya, ada pertanyaan lagi dari audiens, dari mahasiswa? Ya, Afif. Ya, izin mencoba menjawab. Jadi untuk variasi suhu sendiri ini digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan atau suhu yang optimal yang digunakan untuk perkecambahan benih. Namun sangat disayangkan juga seperti komentar mengenai skarifikasi dan stratifikasi sebelumnya, data yang disajikan pada jurnal yang kami gunakan di sini kurang lengkap dan hanya menampilkan tabel 1 serta 2 gambar sebelumnya saja yang menunjukkan hasil dari perlakuan suhunya seperti itu. Padahal di metode itu apa? Suhu itu juga stratifikasi itu ya. Berapa ini? Bukan itu. Untuk Itu suhunya bukan juga. Nah ya itu kenapa? Padahal yang ditampilkan cuma 20 sama 30 ya. Iya, Bu. Tapi itu pun pada kontrol saja. Sedangkan untuk yang perlakuan juga tidak. Jadi untuk suhu yang 15 sampai 30 tadi itu untuk germinasinya, Bu. Sedangkan ya tapi kan hanya ditampilkan pada ini toh, pada non perlakuan sama yang stratifikasi. Ini suhumu itu loh 20, 30 yang tadi saya sampaikan. Kemudian ditanya audit itu. Iya, Bu. Jadi kekurangannya mungkin jurnalnya di sini kurang lengkap dalam menyajikan datanya. Nah, silakan ada yang lain lagi. Silahkan boleh bertanya, berikan komentar, berikan kritik. Tidak ada? Coba di stop share. Nah, ini loh juga mahasiswanya tuh loh ada. Itu kok nggak ada suaranya sama sekali ya. Kok nggak ada responnya juga ya. Ya sudah, kalau nggak ada, kita beri apresiasi buat kelompok 2. Terima kasih Adisti Janasaro yang telah mempresentasikan artikelnya tentang pematahan dormansi pada biji ras javanica. Iya. Dengan saya rasa dengan cukup baik, memang ada beberapa informasi yang tidak disajikan dalam hasil dan pembahasan, tetapi masuk ada atau terdapat dalam metodenya. Ya, saya rasa itu selanjutnya akan saya sampaikan tentang pematahan dormansi. Cuman saya agak kecewa juga, ternyata kurang ada respon dari teman-teman atau mahasiswa. Ya, mudah-mudahan minggu depan kalau ada yang presentasi, mahasiswa bisa aktif memberikan respon. Respon itu bisa banyak hal, bisa pertanyaan, bisa juga komentar yang lain. Ya,
kritik, saran, atau yang lainnya, saya rasa itu. Nah, selanjutnya saya sampaikan tentang dormansi biji yang nanti akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, meliputi definisi dulu sebetulnya, definisi tentang atau pengertian tentang dormansi biji, apa penyebabnya, kemudian tipe dormansi, tipe-tipe dormansi, metode untuk pematahan dormansi, dan juga apa kepentingan dari dormansi. Dalam hal ini apa sih sebetulnya keuntungan atau manfaat dari dormansi biji. Jangan dilihat dari dormansi, waduh bijinya dorman kapan berkecambah, seolah-olah kayak itu kerugian saja, tetapi itu sebetulnya banyak manfaatnya juga. Ya, lepas dari memang ada juga ketidakuntungannya atau kerugiannya. Dormansi biji itu pada intinya adalah ketidakmampuan biji. Ya, biji itu sudah masak, biji itu viabel, ya, tetapi tidak bisa berkecambah walaupun dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Jadi bijinya sudah bijinya misalnya viabel itu artinya dia sebetulnya mampu berkecambah. Kemudian juga bijinya sudah masak, bukan biji immature, ya. Kemudian kondisi lingkungannya juga baik, tetapi biji tidak bisa berkecambah. Itu yang dimaksud dengan dormansi biji. Dan sifatnya tentu saja temporer, ya, nggak selamanya. Kondisi ini dinamakan sebagai dormansi atau periode atau tahapan istirahat. Bijinya sendiri dikatakan sebagai biji yang dorman. Jadi memang kadang-kadang beberapa biji, tidak semuanya ya, beberapa biji itu perkecambahannya memang ya dihambat atau bisa dihambat atau ditunda ya selama beberapa saat, meskipun biji itu sudah mencapai tahapan masaknya. Dan kemudian walaupun juga kondisi lingkungan itu sudah sesuai. Nah, ini sebetulnya membantu biji untuk survive dalam kondisi ya atau iklim yang tidak bagus atau yang merugikan. Nah, bedanya dengan question ya benar ini question. Itu adalah penghambatan pertumbuhan karena ketidaktersediaan kondisi lingkungan yang sesuai. Jadi biji mengalami artinya tidak aktif ya, meskipun kondisi lingkungan itu sesuai, itu namanya question ya. Karena sebetulnya tidak tersedianya kondisi lingkungan yang sesuai. Tetapi bedanya dengan dormansi, kondisi lingkungan sesuai, tetapi biji tidak berkecambah. Nah, tipe dormansi sendiri, ini saya sampaikan beberapa tipe yang memang didasarkan pada beberapa hal. Ya. Tipe dormansi tergantung pada kondisi alamiahnya, yaitu dormansi primer dan dormansi sekunder. Nah, jadi gini, ini disebabkan karena kondisi internal, walaupun kondisi lingkungannya itu sudah sesuai untuk perkecambahan. Ya, dormansi yang disebabkan oleh penyebab internal, ya, itu dinamakan sebagai dormansi primer. Sedangkan dormansi sekunder, biji akan segera berkecambah setelah berada dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Kemudian tetapi dormansi dapat diinduksi pada biji jika dia diberikan kondisi yang sesuai, kondisi tertentu. Misalnya mustard, ya. Ini dijaga pada konsentrasi CO yang lebih tinggi.
itu bisa dia diinduksi untuk berkecambah. Itu pada biji mustard. Nah, kemudian ini penjelasan lagi. Jadi dormansi primer itu, jadi begitu biji yang berasal dari tanaman induknya itu tidak mampu berkecambah, padahal sebetulnya sudah masak, ya, tetapi tidak mampu berkecambah meskipun kondisi lingkungan yang sesuai. Jadi ketika biji dilepaskan dari induk tanamannya, ya, itu sudah dalam kondisi dorman. Itu berarti dikatakan sebagai dormansi primer. Ya. Nah, dormansi itu bisa disebabkan oleh embrio, dormansi embrio. Ya, mungkin di embrionya ada zat penghambat, misalnya asam absisat. Atau mungkin tidak ada zat pemacu pertumbuhan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam proses perkecambahan salah satu hormon yang berperan dalam proses perkecambahannya adalah GA. Jadi kalau misalnya tidak ada GA, mungkin juga bisa menyebabkan dormansi embrio. Kemudian yang kedua adalah dormansi yang diinduksi oleh selaput biji. Ya. Nah, ini bisa karena gangguan mekanik, bisa karena impermeabilitas oksigen, mungkin di selaput bijinya ada juga zat penghambat, ya, ataupun selaput biji itu menyebabkan atau menghambat penyerapan air. Ya, yang tadi disampaikan, artikel yang disampaikan oleh kelompok 2 itu termasuk berarti dormansi mungkin yang diinduksi oleh selaput, ya, perikarpnya ya tadi, sehingga dia menghambat, ya, menghalangi penyerapan air. Kemudian dilakukan pematahan dormansi secara fisik, secara mekanik dengan mengamplas tadi. Ya. Kemudian dikombinasikan dengan perlakuan suhu dingin. Kemudian dormansi sekunder. Ini ada gambaran seperti ini. Jadi ketika pada saat pemasakan biji, maturasi biji, ya, biji bisa non-dorman, tetapi biji juga bisa dorman. Nah, biji yang dorman di sini berarti karena dormansi primer. Ya. Kemudian dormansi primer ini kalau dipatahkan ada faktor-faktor yang mengatakan dormansi primer, maka menjadi biji yang tidak dorman. Ya. Nah, biji yang tidak dorman mestinya dia akan berkecambah. Tetapi karena faktor lingkungan yang tidak sesuai, maka biji itu bisa dorman, tidak berkecambah. Berarti dormansi yang terjadi adalah dormansi sekunder. Ini digambarkan sebagai ini, faktor lingkungan, kondisi lingkungan. Tapi kalau kondisi lingkungan sesuai, dia akan berkecambah. Ya. Tetapi kalau faktor lingkungannya kurang sesuai, maka biji itu bisa mengalami dormansi. Yang itu dikatakan sebagai dormansi sekunder. Nah, dari sini ada kebingungan atau ada yang perlu ditanyakan? Ini biji, pada saat biji sudah masak, ya, dilepaskan dari tanamannya, ya, ini sudah ada dua kemungkinan. Biji itu biji non-dorman atau biji itu dorman. Nah, kalau pada saat dia dilepaskan atau baru keluar istilahnya dari tanamannya, kemudian dorman, maka itu dikatakan sebagai dormansi primer. Ya. Nah, biji yang mengalami dormansi primer, kemudian kan ada pematahan dormansi nih, bisa menjadi biji non-dorman, yang dia bisa berkecambah jika kondisi lingkungan sesuai. Ya. Tetapi biji non-dorman yang berasal langsung dari tanaman, dilepaskan dari tanaman, maupun hasil dari pematahan dormansi biji dari dormansi primer,
Jika kondisi lingkungan tidak sesuai, maka dia tidak berkecambah. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai dormansi sekunder. Atau gambarnya kalau itu yang tadi kurang jelas, bisa di sini sama saja. Perkembangan biji, ya kemudian menghasilkan biji dorman dan biji non-dorman. Ya. Biji non-dorman mestinya dia berkecambah, ya, kondisi lingkungan sesuai. Tapi kalau tidak, bisa dia mengalami dormansi sekunder. Nah, kemudian yang tadi biji dorman, kalau misalkan ada kondisi lingkungannya sesuai atau ada pemetaan dormansi menjadi tidak dorman. Nah, tidak dorman ini juga bisa berkecambah. Ya, kalau kondisi lingkungan sesuai. Tapi kalau tidak, berarti mengalami dormansi sekunder. Nah, apakah non-dorman atau dorman? Tergantung. Ada biji yang memang tidak mengalami dormansi, ada biji yang wajib mengalami dormansi. Orang itu mengalami dormansi. Jadi kalau belum waktunya, ya dia tidak akan berkecambah. Meskipun diberikan kondisi lingkungan yang sesuai. Ya. Makanya dia akan berkecambah pada waktu-waktu atau musim tertentu. Nanti ketika dia berkecambah, umbinya, tapi bukan biji ya, umbi tapi ya. Umbi itu dia akan rebah lagi. Ya. Karena dormansi itu bukan hanya biji, tetapi umbi juga mengalami dormansi. Ini kalau disingkat, ya nanti bisa disebabkan oleh selaput biji, ya kemudian lain-lain. Nah ini, ketika biji dalam keadaan dorman, sampai kemudian dia berkecambah, sebetulnya yang mengontrol itu adalah asam absisat dan GA. Ya. Jadi sebetulnya rasio keduanya. Jadi kalau misalkan di sini itu kan biji mengalami dormansi, bukan ini ya. Jadi kalau misalnya biji dormansi sampai dia berkecambah, konsentrasi asam absisat sama GA itu digambarkan seperti ini. Semakin biji itu mendekati perkecambahan, GA itu semakin tinggi. Sebaliknya asam absisat itu semakin turun. Jadi kalau kalian misalkan mengamati proses perkecambahan biji, kemudian dilihat dinamika asam absisat dan GA-nya, pasti GA itu akan turun. Sedangkan GA itu akan meningkat. Ya. Tapi semakin menuju ke arah dormansi, asam absisat semakin meningkat. Kemudian tipe dormansi pada biji berdasarkan sumbernya. Ada dormansi eksogen dan dormansi endogen. Kalau oksogen tentu saja dormansi yang disebabkan oleh faktor di luar embrio. Sedangkan dormansi endogen itu yang disebabkan oleh faktor di dalam embrio. Mungkin embrionya belum berkembang, ya, itu contohnya. Kemudian kalau eksogen itu sebetulnya bisa selaput biji termasuk eksogen. Pokok di luar embrio itu berarti eksogen. Ya. Sedangkan kalau di dalam embrio, ya itu berarti endogen. Sedangkan tipe yang ketiga yaitu berdasarkan kondisi lingkungan dari biji. Ya, itu ada 3. Ya, ada anid. Ya, need dormansi atau dormansi, need itu apa? Asli ya.
Net itu bahasa bawaan. Nah, sebetulnya kalau di gini, jadi pembagian itu didasarkan pada beberapa hal. Tetapi sebetulnya masing-masing tipe itu ada yang timbang tindih. Artinya yang primer, ya itu sebetulnya kan hampir sama dengan dormansi endogen, ya. Terus kemudian juga kalau dianalogikan itu sama dengan dormansi innate ini. Ya. Jadi biji tidak mampu berkecambah meskipun kondisi lingkungan sesuai yang disebabkan karena biji yang belum matang, yang belum dewasa. Ya. Itu sebetulnya kan hampir sama dengan dormansi endogen. Tetapi pengelompokan itu kan diklasifikasikan berdasarkan hal yang berbeda. Itu ya. Yang tadi berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan kondisi lingkungannya, yang satunya lagi berdasarkan apa? Alamiahnya. Nah, kemudian ada dormansi infos, ya. Yaitu biji tidak mampu berkecambah yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan itu bisa kelembapan, bisa oksigen, bisa cahaya, bisa temperatur. Kemudian indus dormansi, ya. Yaitu biji itu telah melakukan imbibisi, tetapi masih tetap tidak berkecambah karena kondisi lingkungannya yang tidak sesuai. Jadi kalau menurut saya dormansi primer itu hampir sama dengan dormansi endogen, sama dengan innate dormansi. Sedangkan dormansi sekunder itu hampir sama dengan dormansi eksogen, dan kemudian dormansi infos sama indus ini. Nah, mekanisme dormansi itu bisa ada beberapa teori kontrol hormonal yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dormansi disebabkan oleh asam absisat dan bahkan ada yang mengatakan etilen. Tetapi dormansi dapat dicegah oleh gibberellin dan sitokinin. Nah, rasio dari dua kelompok hormon yang mengatur perkecambahan biji. Ya, artinya kalau misalnya menuju perkecambahan berarti ya asam absisat dan etilen itu rasionya lebih kecil dibandingkan dengan GA dan sitokinin. Ya, tapi sebaliknya kalau misalnya biji itu menuju proses perkecambahan, maka rasio gibberellin dan sitokinin akan lebih tinggi dibandingkan dengan asam absisat dan etilen. Kemudian ada teori pertukaran temperatur dan gas. Jadi ini disebabkan kondisi selaput biji ya, bersama dengan temperatur yang menginduksi dormansi. Ya. Jadi kalau defisiensi oksigen, ya, karena pembatasan penyerapan atau mungkin impermeabilitas selaput biji terhadap oksigen itu bisa menyebabkan penghambatan sitokrom oksidase, sehingga produksi energi yang dihasilkan juga akan berkurang. Nah, itu juga menyebabkan biji tidak bisa berkecambah. Yang ketiga adalah teori kontrol metabolik. Jadi ada penghalangan dalam sistem respirasi, sehingga juga penghalangan terhadap
ATP sintase. Ya, dan ini bisa mengakibatkan produksi dari zat penghambat, ya, yang biasanya zat penghambat itu akan tersintesis pada pada suplai oksigen yang rendah. Nah, tadi kok bisa asam absisat itu menyebabkan dormansi? Ya, karena menghambat aktivitas alfa amilase dan memacu nanti cari sendiri ya. Ini liase. Fenilalanin apa gitu loh, liase kalau nggak salah. Ya. Nah, alfa amilase dan beta amilase itu kan yang menghidrolisis polisakarida menjadi gula terlarut. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ABA itu bisa menyebabkan dormansi, karena dia menghambat aktivitas alfa amilase, ya, yang berperanan dalam menghidrolisis polisakarida menjadi gula. Padahal gula dibutuhkan untuk proses respirasi dan pertumbuhan radikula dan gemula. Nah, penyebab dormansi, ada beberapa penyebab dormansi, ya, impermeabilitas selaput biji terhadap air, ya tadi ada beberapa biji yang keras, ada yang enggak keras tapi juga bisa menyebabkan impermeabilitas ya terhadap air. Ya, kemudian juga ada lagi selaput biji yang menyebabkan impermeabilitas selaput biji terhadap oksigen. Ya, ini semuanya akan menyebabkan dormansi biji. Kemudian pertumbuhan embrio. Nah, ada lagi embrio yang belum masak. Ya, perkembangan embrio menjadi faktor juga yang menyebabkan dormansi biji. Kemudian juga keperluan akan suhu rendah. Beberapa biji memerlukan suhu rendah supaya bisa berkecambah. Kemudian juga ada beberapa biji yang memerlukan cahaya untuk berkecambah. Kemudian inhibitor perkecambahan. Ya. Jadi ada beberapa biji ya gagal berkecambah karena ada inhibitor. Ini sirulik asid yang terdapat pada tomat. Itu juga bisa menyebabkan dormansi biji. Nah, bagaimana metode untuk mematahkan dormansi biji? Ya. Sebetulnya yang sering didengar, mungkin yang sering juga kalian baca, mungkin pematahan secara artifisial. Artinya buatan, ya. Tetapi sebetulnya secara alami itu juga ada pematahan dormansi biji. Ya. Seperti apakah ya misalnya pematahan dormansi biji secara alami? Ya. Kalau misalnya tadi kulit keras impermeabel terhadap air, misalkan impermeabel terhadap oksigen. Tetapi sebetulnya secara alami itu bisa dipatahkan dormansi biji yang disebabkan oleh tadi. Ya, menjadi permeabel gitu loh. Kalau misalkan biji lama, misalkan mestinya kan dia pertama kan tidak mampu menyerap air. Nah, tetapi ketika dia lama berada di kondisi lingkungan yang lembab, ya temperatur mungkin yang temperatur yang dingin, mungkin juga bisa jadi panas yang luar biasa, kan bisa menyebabkan selaput biji yang keras itu tadi, ya kalau tadi itu diberikan skarifikasi kemudian retak-retak mereka. Tapi kalau misalkan diberikan panas itu kan bisa juga retak, ya. Atau diberikan kelembapan yang berada dalam kelembapan alamiahnya lama-lama kan bisa selaput biji itu kan bisa menjadi lunak. Ya. Belum lagi ada agen-agen alami seperti mikroorganisme. Ya,
kemudian juga enzim-enzim yang dihasilkan oleh beberapa hewan yang memakan biji itu, ya, sehingga yang tadinya itu menjadi hal yang menyebabkan dormansi menjadi terpatahkan dormansinya, ya. Selaput biji yang keras jadi lunak, seraput biji yang mungkin tidak tembus air karena panas, karena abrasi, kegesek-gesek, ya, mungkin menjadi mampu menyerap air. Yang mestinya tadi ada inhibitor, ya mungkin inhibitor itu ketika dia dimakan burung, dimakan hewan yang mempunyai enzim-enzim tertentu, barangkali juga bisa mengubah inhibitor tadi menjadi senyawa yang lain, misalnya seperti itu. Itu adalah beberapa pematahan dormansi secara alami, ya. Karena faktanya di alam kan tidak memerlukan campur tangan dari kalian, biji lama-lama juga akan berkecambah, ya enggak? Atau mungkin yang embrio tadi belum dewasa, belum masak, ya tunggulah sampai dia nunggu periode yang lebih lama lagi, akhirnya embrionya menjadi masak, ya. Atau kemudian kendala dormansi biji yang disebabkan oleh, ya, ketidakmatangan dari embrio akan dipatahkan, ya. Kemudian tadi pencucian inhibitor yang ada di selaput biji, ya, ini juga bisa. Inaktivasi inhibitor, ya, bisa oleh karena dingin, bisa panas, bisa cahaya yang secara alami bisa menimpa pada biji, ya. Kemudian juga ada pencucian kelebihan solut yang terlalu banyak di biji yang menyebabkan dormansi, itu juga, atau produksi hormon pertumbuhan yang dapat menetralisasi efek dari inhibitor. Ini adalah beberapa metode alami yang berperan dalam pematahan dormansi biji. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Bu Wahyu. Ya. Iya, saya mau bisa izin bertanya Bu. Untuk metode untuk mematahkan dormansi biji baik untuk alami dan artifisial ini, apakah berlaku untuk tipe dormansi primer saja atau sekunder juga ya Bu? Terima kasih. Dua-duanya, kan dua-duanya. Kalau misalkan nomor satu ini, ya, alami nomor satu berarti kan yang primer. Tetapi kalau yang lainnya kan bisa sekunder. Ini primer, ini kan mungkin tahapan perkembangan embrio. Kan tadi kalau primer itu kan lebih disebabkan begitu biji dilepaskan dari tanaman, ya berarti dia mengalami dormansi. Ya, yang tadi itu sebetulnya endogen sama eksogen. Yang ini yang pertama itu adalah endogen. Yang lainnya kan beberapa sebetulnya eksogen, ya. Nah, yang primer itu kan biji ketika dilepaskan dari, istilahnya selain dilepaskan apa toh? Biji yang dihasilkan langsung dari biji yang dilepaskan dari tanaman, ya. Itu kan bisa langsung dorman. Bisa yang tidak. Kalau tidak berarti nggak usah dibahas. Yang misalkan tidak, yang dorman, ya. Nah, dorman ini kan bisa secara alamiah bisa menjadi tidak dorman, ya. Nah, secara alamiah tidak dorman itu bisa dengan cara macam-macam, tergantung ketika biji tadi dilepaskan dari tanaman mengalami dorman disebabkan oleh apa. Kalau dia karena embrionya yang belum masak, berarti kan ya diselesaikan dulu periode masaknya secara alamiah, ya. Berarti itu yang primer. Itu yang endogen, ya. Tetapi bisa juga kalau misalkan ketika baru dilepaskan dia dorman, mungkin disebabkan karena selaput biji mengandung inhibitor, ya. Ya. Nah, inhibitor itu kan dengan berjalannya waktu
itu ya karena kondisi faktor lingkungan, kena hujan terus, bisa jadi terjadi pencucian inhibitor. Ya, ini kan sebetulnya bukan primer, bukan dormansi yang disebabkan oleh sebentar. Saya kok jadi bingung. Intinya gini loh, yang primer itu ketika dia dilepaskan itu langsung dia dorman. Intinya seperti itu. Ya. Jadi meskipun kondisi lingkungan sesuai, dia akan dorman. Tetapi kalau sekunder ketika dilepaskan dari tanaman, itu dia sebetulnya tidak dorman, tetapi faktor lingkungan yang menyebabkan dia dorman. Ya. Nah, sekarang tinggal ketika secara alamiah ini pematahan dormansi itu dilihat. Berarti kan dia ketika dia dilepaskan sudah dorman atau tidak, gitu aja. Kalau dia dilepaskan tidak dorman, kemudian secara alamiah terjadi proses ini, ya berarti itu tadi kan primer, tetapi ada pematahan dormansi. Tetapi begitu dilepaskan sebetulnya dia tidak dorman, tetapi karena faktor lingkungan menyebabkan dia dorman, ya. Kalau secara alamiah terjadi proses beberapa ini, berarti itu dormansi sekunder. Jadi ini bisa berlaku pada dormansi primer maupun dormansi sekunder. Siapa yang masih bingung? Ya, Bu Lisa, sudah? Iya Bu, terima kasih. Ya. Jadi saya ibaratkan gini, ini ada, saya nggak punya barang kecil, ini ada tanaman, ya, kemudian dia menghasilkan bijinya ini. Nah, biji yang dihasilkan itu dorman, ini adalah dormansi primer. Ya. Nah, ketika tanaman ini menghasilkan biji, ya, bijinya tidak dorman. Tapi karena faktor yang lain atau faktor lingkungan menyebabkan biji ini dorman, maka ini adalah dormansi sekunder. Ya. Baik biji yang dormansi sekunder maupun primer, ya secara alamiah bisa dipatahkan dengan beberapa agen ini. Ya, agen atau mungkin kondisi lingkungan. Enggak ada agennya, tapi itu tadi kondisi lingkungan bisa menyebabkan. Ya. Tentu saja tergantung yang menyebabkan dormansi itu apa, kan gitu. Inhibitorkah atau embrio, tahapan embrio yang belum sesuai, atau selaput biji yang keras, ya. Ada pertanyaan lagi? Saya lanjutkan. Nah, metode pemecahan dormansi yang yang buatan, ya, artinya dilakukan oleh manusia, bisa secara mekanik, ya, bisa dikikir ya, menggunakan pasir, ya, kemudian di filing atau shipping. Ya, shipping itu dipotong, buat chip potong-potong baik, bisa menggunakan pisau. Kemudian dipicing, ya, ditusuk-tusuk dengan jarum. Nah, makanya tergantung selaput bijinya seperti apa. Kemudian ada chilling, menggunakan temperatur atau pre-drying, ya. Kalau ini temperatur rendah, ini temperatur dingin, kemudian pre-washing, ya, dicuci dengan air, atau pre-soaking atau direndam
dengan menggunakan air hangat. Jadi ini beberapa cara yang mungkin kalau kalian tertarik pada topik penelitian ini ya bisa dilakukan. Kalau misalnya, wah di daerah saya ada biji. Dulu saya soalnya pernah diberikan biji itu besar-besar tapi kulitnya keras, ya. Yang ini susah untuk berkecambah. Nah itu bisa digunakan beberapa tergantung apakah mekanik atau kimiawi misalkan. Ini adalah kalau mekanik aja ada beberapa cara. Ya. Kemudian ada juga perlakuan zat kimia, biasanya asam-asaman. Ya. Jadi direndam oleh bahan kimia bersifat asam HCl, bisa asam sulfat ya, atau pelarut organik bisa alkohol atau aseton yang menyebabkan degradasi dari selaput biji. Atau mungkin di situ ada lapisan lilin ya. Barangkali bijinya ada lapisan lilin yang tidak bisa ditembus oleh air misalkan. Biji tidak mampu menyerap air karena di situ ada lapisan lilinnya misalkan. Nah, itu bisa dilarutkan dengan alkohol aseton. Makanya dikenali dulu sebelum melakukan pemetaan dormansi, kira-kira paling enggak atau studi literatur dulu yang menyebabkan itu apa? Embrionya kah, selaput biji aja juga macam-macam. Ya, apakah terlalu keras? Ya, apakah bijinya tidak mampu tidak permeabel terhadap air yang disebabkan karena apa, itu bisa nanti supaya perlakuan pemetaan dormansinya sesuai. Atau gunakan zat pengatur tumbuh ya. Ada GA, biasanya sih GA tapi ini ternyata juga bisa IPA, IAA, NAA, 24D. Tapi yang biasanya umum dengan menggunakan asam gibrelat atau gibrelik acid. Nah, ini adalah gambaran dormansi biji. Jadi biji yang belum dewasa ya setelah mengalami pemasakan menjadi biji yang viabel. Nah, kalau kondisi lingkungan yang sesuai tetapi dia belum bisa berkecambah, maka biji itu adalah dorman. Ya. Nah, ini bisa secara buatan kalian lakukan perlakuan, ada skarifikasi, stratifikasi, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi biji yang siap untuk berkecambah, misalnya mampu menyerap air. Atau bisa jadi biji itu tidak mengalami dormansi. Begitu dia sudah dewasa, sudah masak, maka menjadi biji yang viabel. Biji yang viabel yang mampu menyerap air kemudian akan berkecambah. Itu urutannya. Nah, ini adalah pemetaan dormansi banyak sekali. Ada skarifikasi, ya. Ini ada impaksi. Jadi digojok-gojok, ya. Kemudian akan menyebabkan pembukaan ya pada mikrofilnya. Ya. Jadi bisa menyebabkan pemasukan air, mungkin pemasukan juga oksigen mungkin. Terus kemudian ada stratifikasi, ya temperatur dingin biasanya 5 sampai 10 ya, derajat Celcius. Temperatur rendah artinya atau temperatur optimum 25 sampai 30. Kemudian ada pengambilan inhibitor. Ya, ini bisa dicuci juga bisa. Kemudian ada perlakuan dengan zat pengatur tumbuh ya tadi hormon yang menyebabkan memacu perkecambahan diberikan yaitu GA dan sirtuin. Ya, mungkin ada biji-biji tertentu memerlukan adanya cahaya ya, yang bertipe fotoplastik, berarti harus diberikan cahaya. Nah, kemudian ada juga bisa diberikan tekanan ya. Jadi yang tadi ada impermeabilitas terhadap oksigen ya atau air itu bisa
dipecah, diberi untuk memberikan apa tadi retakan tadi dengan meningkatkan tekanan sampai 2000 atmosfer, ya. Maka oksigen dan air itu akan masuk, ya, untuk mematahkan dormansi. Kalau skarifikasi tadi bisa secara mekanik, ya fisik atau secara kimia. Yang tadi diamplas, dipotong, ditusuk, ya, atau diberi zat kimia, asam-asaman tadi, ya, yang kuat. Kemudian juga ada pelarut organik. Ada pertanyaan dari sini? Ya, Afif. Ya. Ayo lupa. Wis untuk fisiologi kok Afif. Sudah dapat tahu? Apa berarti? Berarti apa? Ayo cahayanya cahaya apa? Iya, yang kemarin cahaya merah dan inframerah. Karena ini melibatkan tahu keterlibatan dari fitokrom. Ya, tapi ada tanaman tertentu yang misalkan secara umum kalau misalkan fitokrom karena menyerap cahaya merah akan diubah menjadi fitokrom infrared, ya. Nah, ini biasanya memacu perkecambahan. Nanti fitokrom infrared ketika dia menyerap cahaya infrared dia akan diubah menjadi fitokrom merah. Dengan panjang gelombang berapa? 66 660 yang merah, kalau yang inframerah berarti 730 kalau nggak salah. Itu ya, peran dari fitokrom terhadap ini. Tetapi tidak semua tumbuhan memerlukan cahaya untuk perkecambahan. Ya. Ada yang non fotoblastik toh. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif yang kemarin. Jadi ada tanaman tertentu yang memang memerlukan cahaya, kalau tidak ada cahaya tidak mampu berkecambah. Ya. Kemudian ada tanaman tertentu yang tidak memerlukan cahaya. Nah, makanya sudah saya berikan cahaya, tetapi kalau misalnya kalian tanamnya terlalu dalam, ya cahaya tidak mampu menembus tanah yang sekian dalamnya, maka dia tidak akan berkecambah, itu juga akan berpengaruh. Karena cahayanya kan cahaya merah dan cahaya inframerah. Bukan hanya sinar matahari, tetapi bisa juga kita berikan cahaya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Permisi Bu. Iya. Mengingatkan. Oh sudah habis. Jam 14. Ini sudah habis ya? Ya udah. Oke, saya rasa itu. Nah, ini kepentingan dari dormansi. Ya, ini supaya sebetulnya biji itu survive di dalam kondisi yang merugikan. Jadi supaya ketika suhu itu dingin, biji tidak berkecambah. Kenapa? Kalau berkecambah ya dia akan mati. Ya. Kemudian biji akhirnya bisa disimpan untuk musim berikutnya. Itu juga menguntungkannya ke situ. Kalau enggak ya harus ditanam toh. Itu juga padahal pengen ditanam pada musim tahun depan misalkan. Ya, kemudian juga biji bisa digunakan untuk riset, ada gene pool ya beberapa dan lain sebagainya, nanti dibaca sendiri. Saya rasa itu. Sampai di sini untuk hari Senin saya janjikan untuk praktikum ya. Nanti saya buatkan Google Classroom-nya sama akan minggu ini insya Allah saya upload petunjuk praktikum sama jadwal. Ya. Asistennya Mbak Miftah. Ya, nggak tahu sudah dihubungi Mbak Miftah? Belum? Belum. Oh, belum. Nanti mungkin akan dihubungi. Ya, saya rasa itu cuma hanya 2 topik mulai minggu depan dan masih 2 minggu berikutnya karena minggu depannya lagi kena Lebaran. Ya, saya rasa itu untuk kuliah hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan dan juga yang telah disampaikan oleh kelompok 2 tadi bermanfaat bagi kalian, menambah pemahaman, pengetahuan kalian terutama terkait dengan pematahan dormansi biji. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan